Shalom, selamat siang Jemaat GBI Efrata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari terlebih dulu sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan Yesus. Namun mohon maaf, supaya jelas masker saya lepas. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Saat ini Engkau perkenankan hamba-Mu ini untuk berdiri di tempat ini, untuk Engkau percaya menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya Bapa, anak-Mu yang bodoh tidak berdaya ini, mohon dengan kerendahan hati, Engkau berkenan memimpin kami, memakai kami, dan semata-mata Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Sehingga semakin jelas kami hamba-Mu menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di Efrata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan yang lalu, tanggal 13 Juni 2001, firman Tuhan yang kami sampaikan dengan tema Keluarga Allah diciptakan baru dalam Kristus Yesus untuk menjadi laskar yang tangguh terhadap segala tantangan. Pada saat itu, ayat tema kami ambil dari Matius pasal 10 ayat 16. Kemudian siang ini, Minggu tanggal 12 September 2001, firman Tuhan kami beri tema Keluarga Allah diciptakan baru dalam Kristus untuk menjadi untuk tidak mudah meninggalkan tanggung jawabnya atau tidak mudah menghindar terhadap tantangan yang menghadang. Jemaat Efrata yang dikasihi Tuhan Yesus, ibarat pohon cemara. Saudara dan saya ini ibarat pohon cemara yang tumbuh menjulang tinggi. Maka semakin tinggi pohon ini, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Pada saat ada angin besar melanda mereka hanya bergoyang-goyang seperti orang joget itu. Goyang-goyang terus. Menurut pengetahuan saya tidak pernah dahan pohon cemara itu patah karena angin. Kemudian pada saat ada hujan lebat, mereka mudah melentur cabang-cabang ke bawah sehingga air mudah terus jatuh tidak berhenti. Sehingga setelah hujan selesai, pohon ini tetap tegar. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti saudara dan saya, seperti para pelayan Tuhan, semakin kita melayani Tuhan Yesus, semakin besar pula tantangan yang harus kita hadapi. Semakin kita melayani, semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka semakin besar pula tantangan yang harus kita hadapi. Mengapa demikian? Karena si iblis sampai kapanpun terus berjuang keras agar semua orang ini menjadi pengikutnya. Mereka tidak rela apabila saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka tidak rela apabila saya berbicara kepada orang mencari pengikut Kristus. Maunya dia, semua manusia ini akan dijadikan pengikutnya.
Mari kita baca ayat tema pagi siang ini, Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 10:16. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan saudara dan saya, kehidupan para orang percaya, seperti domba di tengah-tengah serigala. Coba bayangkan, seberapa kekuatan domba, seberapa kekuatan serigala, begitu ganasnya. Di sini dikatakan, kehidupan saudara dan saya atau kehidupan orang-orang percaya seperti domba di tengah-tengah serigala. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ayat 16a, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini tantangan, menunjukkan bahwa tantangan orang percaya, tantangan para pelayan Tuhan Yesus tidak kecil, tidak mudah. Seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Selanjutnya ayat 16b dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu pesan Tuhan Yesus. Karena kehidupan orang seperti itu, seperti domba di tengah-tengah serigala, Tuhan Yesus berharap sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya tidak akan jelaskan apa maksudnya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, karena kesempatan yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan, yang dikatakan Tuhan Yesus adalah sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan sebab itu hendaklah kamu lari saja dari segala serigala-serigala itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan sebab itu hendaklah kamu menjauh dari segala serigala-serigala itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan sebab itu hendaklah kamu menghindar dari tantangan itu. Tidak. Tuhan Yesus tidak berharap apabila saudara dan saya menghadapi tantangan, kemudian kita menghindar, amrih salamete. Tuhan Yesus tidak berharap. Seperti dipesankan, sebab itu saudara, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu artinya, maaf, itu artinya seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menghindar. Kita hindari amri selamete, tidak boleh. Karena kalau kita menghindar, padahal pekerjaan Allah tidak boleh berhenti. Tuhan Yesus juga tidak pernah iblis juga tidak berhenti perjuangannya untuk mencari bolo. Demikian pula Tuhan Yesus tidak mengendaki, karena pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang berpendapat daripada susah-susah menghadapi tantangan, Pak, lebih aman dan lebih baik kita hindari saja. Aman, gak kakean musuh, dia berkata seperti itu. Apa ada seorang abdi Tuhan yang menghindar dari permasalahan, yang menghindar dari tantangan yang menghadang? Saya membaca dalam Alkitab ada. Dia seorang nabi, seorang utusan Tuhan yang bernama Yeremia. Dia hampir saja gagal. Dia diutus oleh Allah, hei Yeremia,
nyatakan kebenaran terhadap bangsa Israel. Luruskan bangsa Israel yang berlaku bengkok. Tegurlah bangsa Israel yang berlaku tidak setia. Semua tegurlah, luruskanlah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, sudah terkenal bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang suka memberontak, suka melawan teguran. Sehingga hambanya yang bernama Yeremia merasa jengkel. Nek dituturi males, nek dikandani berkele. Tetap melakukan kejahatan. Oleh karena itu seperti yang saya katakan di depan, Yeremia hampir meletakkan jabatannya. Berarti hampir meletakkan pekerjaan, meletakkan tugas yang diberikan oleh Allah. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 9 ayat 2. Kami bacakan, sekiranya di padang gurun, aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang berjalan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Kami ulangi, sekiranya di padang gurun, aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang berjalan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Ini saking jengkelnya. Kemudian yang B, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina. Suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Coba bayangkan, seperti yang dikatakan, mohon maaf yang saya katakan, bangsa yang suka berkele, angel dituturi. Sehingga saking beratnya tantangan Yeremia, hampir saja gagal dan meletakkan pekerjaan yang diutus oleh Allah. Coba bayangkan. Sangat jengkelnya. Kemudian mari kita lihat bagaimana Daud. Daud adalah salah satu tokoh besar yang sepak terjangnya tertulis di dalam Alkitab. Namun andai kata pada saat itu, pada saat ada tantangan, Daud ini menghindar, kira-kira tidak akan terjadi menjadi tokoh besar. Berkat keberaniannya, pada saat ada tantangan, seorang Goliat, raksasa dari Filistin itu, yang menantang barisan Tuhan, maka Daud tidak lari dari tantangan ini. Dia menghadapi dengan keberanian yang luar biasa. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 49. Ayat 45 kami bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengan keberanian Daud. Karena Daud tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi
Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini berarti Daud menunjukkan sangat menggunakan kekuatan Allah. Tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Kekuatan Tuhan yang maha dahsyat dengan Daud. Kalau dilihat secara fisik, sangat tidak seimbang. Sama dengan pada saat tadi, seekor domba di tengah-tengah serigala. Di sini, Goliat adalah seorang raksasa dengan perlengkapan perang yang lengkap. Pakai apa itu? Membawa tombak, membawa lembing, membawa pedang. Tingginya 2 meter lebih. Dan dia sudah terbiasa berperang. Namun Daud, orangnya tidak besar. Dia pekerjaannya hanya menggembalakan ternak. Tidak pernah geladen perang. Tidak seimbang. Namun oleh karena Daud menggunakan kekuatan Allah yang diandalkan, maka dikatakan ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia sangat mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga apabila dibaca ayat ini selanjutnya, hanya dengan ketapel, coro Jawa kecil saya dulu pelintengan, batu diumbankan kepada Goliat, menancap di dahi. Kemudian terjerembablah Goliat. Daud menang. Mustahil. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi saya tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu saudaraku, sebagai pelayan Tuhan, marilah kita tidak takut akan tantangan yang ada. Kita hadapi tantangan demi tantangan dengan tidak menggunakan akal pikiran kita sendiri, tidak menggunakan kekuatan sendiri. Kita andalkan kekuatan Allah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan kemenangan akan ada dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, jadikanlah kami semua orang percaya ini menjadi laskar-Mu yang tidak mudah menghindar terhadap tantangan. Karena kami mengerti Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.